Hello agripreneurs, kala hujan seperti sekarang ini, coba kita intip bunga kopi ya. Ada yang tahu nggak kalau harumnya bunga kopi itu seharum bunga melati? Setelah panen kopi, hujan jadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh petani. Bunga kopi akan bermekaran setelah tersiram air hujan. Meski harum bunga kopi menyejukkan hati, tapi di saat seperti ini petani pun juga harus hati-hati. Pembungaan yang tidak maksimal tentu akan berpengaruh pada hasil panen berikutnya. Tapi jika berhasil, petani pun siap-siap panen raya setahun kemudian. Dan sebelum kita cium wanginya bunga kopi, buat kamu yang belum subscribe, monggo subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya agar kamu selalu dapat informasi terbaru seputar dunia agribisnis. Mari kita bahas ya pembungaan pada tanaman kopi. Proses pembungaan dimulai jauh sebelum bunga mekar seperti yang kita lihat ini ya. Di mana primordia bunga terbentuk di saat siang lebih pendek dibandingkan malamnya. Jika panjang penyinaran matahari 12 jam atau kurang, primordia bunga bisa terbentuk. Karena pertumbuhan tanaman akan lebih dominan ke arah pertumbuhan generatif. Tapi, kalau panjang penyinaran matahari lebih panjang, yaitu 14 jam atau lebih, maka tidak akan terjadi pembentukan primordia bunga. Selain itu, suhu juga jadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan primordia bunga. Pertumbuhan bunga bisa optimal pada suhu 23-30 derajat Celcius di siang hari dan 17-23 derajat Celcius di malam harinya. Kalau suhunya turun, pertumbuhan primordia bunga juga akan menurun. Pembentukan primordia ini berkaitan dengan kandungan air dalam tanaman kopi. Jika kandungan air di dalam tanaman itu tinggi, maka pertumbuhan cenderung ke arah vegetatif. Sebaliknya, saat kandungan air rendah, pertumbuhan yang terjadi merupakan pertumbuhan generatif. Agar bisa membentuk bunga, kopi membutuhkan cekaman kering yang cukup. Diperlukan musim kemarau setidaknya sekitar 3-4 bulan. Dan kalau tidak terjadi musim yang cukup tegas, pembentukan bunga ini pun bisa terganggu. Dengan persyaratan tumbuh seperti itu, kebun kopi di lereng Merapi ini mulai tumbuh bunga sekitar bulan April sampai Mei. Di bulan tersebut, matahari berada di utara khatulistiwa, sehingga panjang penyinaran di belahan bumi selatan menjadi lebih pendek. Musim pun juga sudah memasuki musim kemarau yang cukup kering. Bunga terus tumbuh selama 2-3 bulan hingga dorman atau fase stadia lilin. Pada kondisi ini, bunga siap untuk mekar jika curah hujan sudah cukup atau di musim kemarau terjadi hujan kiriman. Saat bunga di fase stadia dorman, sekitar 2-3 hari setelah terguyur hujan, bunga akan mekar. Dan kalau bunga sudah pada stadia lilin atau kuncup bunga, maka bunga kopi bisa segera mekar. Setelah mekar, harus terjadi penyerbukan untuk pembentukan buah. Penyerbukan kopi ini sebagian besar menggunakan bantuan angin dan sebagian kecil dibantu oleh serangga. Saat proses penyerbukan ini, sangat diperlukan kondisi cuaca yang cerah tanpa adanya hujan. Selanjutnya, pada pembentukan buah kopi diperlukan waktu sekitar 1-2 minggu cuaca kering dan hujan yang cukup setelahnya. Untuk bunga kopi robusta, memerlukan waktu sekitar 10-11 bulan hingga siap panen. Dan kopi robusta ini menyerbuk silang ya, jadi dalam satu kebun harus ditanam lebih dari satu jenis klon atau varietas kopi robusta, atau bisa disebut poliklonal. Beda lagi dengan kopi arabica. Kopi jenis ini bisa menyerbuk sendiri, jadi menanam satu jenis klon atau varietas kopi arabica di satu kebun pun bisa dilakukan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kasih like, share videonya, dan tulis opinimu di kolom komentar. Ketemu lagi di video berikutnya.